Selamat pagi anak-anak. Em, Bertemu kembali dengan Pak Indra. Hari ini saya ingin memberikan materi tematik yaitu tentang energi. Materi tentang energi di sini masuk pada tema 2, subtema 1 dan 2. Tema 2 itu adalah selalu berkat energi, kemudian subtemanya adalah energi dan sumber energi. Baik, apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Seperti kalian bekerja, kalian menulis, kalian membaca, kalian olahraga, itu membutuhkan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalnya dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika itu ya, setrika itu kalau setrika listrik ya, setrika listrik itu ditancapkan ke listrik, maka dari listrik berubah menjadi panas. Nah, panas itulah yang dipakai atau yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Contohnya seperti setrika, merapikan pakaian, merapikan baju, dan lain-lain. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, contoh tadi ya, energi panas. Panas yang dari listrik itu berasal dari mana? Dari sumber energi. Sumber energinya apa? Listrik. Itu adalah sumber energinya. Nah, sumber energi listrik itu pun bisa berasal dari berbagai macam. Contohnya, sumber energi listrik itu berasal dari air, ya, dari energi air. Sumber energi listrik itu bisa berasal dari energi angin. Terus listrik juga bisa berasal dari energi matahari dan lain-lain. Nah, ini di slide berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Nah, sumber energi sendiri dapat berupa sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Ya, kita lanjutkan. Jadi sumber energi ya, sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Nah, sumber energi primer tersedia langsung di alam dan belum mengalami pengolahan. Contoh sumber energi primer antara lain sinar matahari, angin, air, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu contohnya bahan bakar yang berasal dari jasad-jasad renik yang terkubur jutaan tahun lamanya ya. Nanti akan saya kasih di slide-slide berikutnya, saya berikan bagaimana proses menghasilkan bahan bakar fosil. Sumber energi sekunder. Sumber energi sekunder itu adalah sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi primer. Misalnya dari matahari berubah menjadi listrik, dari angin berubah jadi listrik, dari angin berubah jadi listrik, dari biomasa berubah jadi gas, gitu ya. Dari bahan bakar fosil berubah menjadi gas, berubah menjadi premium, pertalite, nah gitu ya, pertamax, nah seperti itu. Contoh sumber energi sekunder antara lain listrik dan olahan bahan bakar fosil yang tadi saya sebutkan tadi ya. Contoh sumber energi. Nah ini saya berikan contoh 7 sumber energi, tapi masih banyak lagi yang lain ya. Contoh sumber energi yang ini sering kita kenal yaitu matahari, angin, air, biomasa, makanan, bahan bakar fosil, dan listrik. Nah, coba kalian perhatikan
tolong ceritakan gambar tersebut gitu aja ya. Nanti tugasnya dijadikan satu dengan tugas yang sudah ada di Excel sheet. Jadikan satu, yaitu menceritakan gambar yang ada di slide ya. Saya lanjutkan ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Matahari. Matahari membantu tumbuhan melakukan proses fotosintesis, sehingga tumbuhan tersebut menghasilkan oksigen ya, atau O2. Nah, ada matahari digunakan oleh manusia untuk menjemur pakaian, menjemur anak bayi yang fungsinya untuk menambah vitamin D atau memperkuat tulang. Kemudian digunakan untuk manusia juga berolahraga karena panasnya itu dapat membantu menyehatkan badan. Nah, manusia pada saat olahraga itu kan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang keluar dari manusia, yang keluar dari kendaraan, yang keluar dari karbon dioksida itu semua diserap oleh tumbuhan. Nah, diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan tersebut mengeluarkan O2 yang yang nantinya bisa diserap lagi oleh manusia. Ya, oksigen. O2 itu adalah oksigen. Manfaat energi matahari. Apa saja sih manfaat energi matahari itu? Yang pertama, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan ya. Yang kedua, menjemur pakaian. Nah, energi matahari tadi yang kalian lihat di gambar itu ya, sebagai pembangkit listrik. Namanya pembangkit listrik tenaga surya. Menerangi bumi, ya pada siang hari jika tidak ada matahari maka akan menjadi gelap, mendung ya, seperti kalian sering terjadi kalau mataharinya tertutup oleh awan, maka bumi akan kelihatan gelap, mendung. Kemudian nah, sebagai vitamin D atau menambah vitamin D untuk kekuatan tulang, membentuk kegiatan membantu kegiatan manusia sehari-hari. Manfaat energi air. Nah, sebagai pembangkit tenaga air yang biasa disingkat dengan PLTA. Di Jawa, PLTA itu ada banyak ya. PLTA contohnya di Malang itu ya, waduk itu, waduk air keperluan manusia sehari-hari. Air juga untuk mengairi sawah, air juga bermanfaat untuk energi tidal. Energi tidal itu adalah memanfaatkan pasang surut air laut. Jadi air laut pasang itu dapat membantu untuk membangkitkan generator ya, yang dapat nantinya akan menghasilkan energi listrik. Manfaat energi angin. Angin salah satunya adalah menggerakkan kapal layar. Nah, ini dapat membantu nelayan ya, untuk membantu nelayan untuk berangkat ke tengah laut untuk mencari ikan. Dan pulangnya juga menggunakan layar atau memanfaatkan angin ya, sehingga bisa pulang. Ada angin darat dan ada angin laut. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk menggerakkan kapal layarnya. Nah, itu kalau memanfaatkan angin itu tidak memerlukan biaya yang besar. Nah, kalau memerlukan biaya yang besar itu kan biasanya kapal-kapal yang digerakkan oleh mesin. Nah, mesin-mesin itu kan membutuhkan seperti bahan bakar ya, agar agar supaya kapalnya itu dapat berjalan ke tengah laut. Berikutnya, membantu pesawat terbang. Nah, pesawat terbang itu meskipun menggunakan mesin, namun tetap membutuhkan angin.
ya, untuk keseimbangan, untuk berbelok, ya. Angin itu biasanya pesawat terbang itu sayapnya itu ada yang bergerak-bergerak itu, nah itu untuk mengatur keseimbangan. Manfaat lain dari angin adalah pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Ya, kalau pembangkit listrik, kalau kalian pernah ke Belanda, ya, Belanda itu dikenal dengan negara kincir angin. Ya, negara kincir angin. Nah, anginnya itu dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, sehingga dapat membantu warga-warga untuk me, apa, memanfaatkan listrik untuk keperluan sehari-hari. Angin, nah ini sebagai olahraga angin, contohnya olahraga air, terjun payung itu membutuhkan angin, kemudian selancar, gitu ya. Kalau kalian lihat-lihat di Bali itu banyak sekali yang memanfaatkan angin untuk olahraga. Berikutnya, membantu dalam prinsip aerodinamika. Prinsip aerodinamika itu prinsip penerbangan, ya. Kemudian manfaat angin yang lain adalah untuk menentukan arah. Nah, manfaat energi biomasa. Biomasa itu adalah sumber energi yang berasal dari tumbuhan, sumber energi yang berasal dari makanan, ya. Nah, manfaatnya apa? Sebagai bahan bakar biomasa. Nah, sebagai bahan bakar itu, kalau kalian pernah melihat tongkol tongkolnya, apa namanya, sisa yang ada di dalamnya jagung itu, ya. Jagung itu kan bijinya itu kan dimakan atau diambil. Nah, itu yang bonggol atau tongkolnya itu, ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan menjadi energi biomasa. Kemudian produksi gas. Nah, produksi gas. Nah, energi biomasa dari mana? Contohnya apa, Pak? Produksi gas. Nah, contohnya itu kotoran hewan. Nah, kotoran hewan itu bisa dimanfaatkan untuk dihasilkan menjadi gas. Gasnya bisa dipakai untuk masak, seperti gas yang kalian di rumah itu memakai, tapi kalau gas yang di rumah itu biasanya menggunakan LPG, ya namanya, ya. Nah, tapi kalau eh, gas yang berasal dari biomasa itu berasal dari kotoran hewan atau buah-buahan yang sudah membusuk. Nah, pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ini dari buah-buahan yang membusuk itu, jadi tadi, ya, itu bisa menghasilkan pembangkit listrik tenaga biomasa. Dari kotoran hewan pun juga bisa. Kemudian pengganti bahan bakar fosil. Jadi energi biomasa ini nanti kedepannya akan menjadi energi alternatif, karena energi yang berasal dari bahan bakar fosil ini lama kelamaan akan habis, ya, karena produksi bahan bakar fosil itu membutuhkan waktu yang lama untuk proses terjadinya bahan bakar fosil atau energi minyak bumi itu, ya. Manfaat sumber energi makanan. Makanan menghasilkan energi kimia, menghasilkan energi panas, ya. Berikutnya, nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, ada orang yang sedang duduk bersantai. Coba kalian perhatikan di sekitarnya. Nah, itu adalah alat-alat di sekitarnya, itu adalah alat-alat yang menggunakan energi, ya. Ada AC, lampu, lemari es, ada TV, ya, ada jam dinding. Nah, ini siapa ini yang biasanya seperti ini?
ya. Nah, anaknya tidur tetapi alat-alat listriknya tetap menyala. Nah, ini artinya sikap yang kurang baik, ya. Harusnya jika ingin tidur harusnya dimatikan dulu, TV-nya dimatikan, laptopnya dimatikan, kemudian HP-nya bisa dimatikan dulu gitu ya. Semuanya hidup. Terus ini TV melihat anak bertidur ini. Berikutnya, nah ini yang pas, ini yang tepat. Jadi satu keluarga ada di ruangan keluarga menonton TV bersama-sama. Ini akan lebih memberikan rasa persatuan terhadap keluarga, dan juga menghemat energi. Ya, kalau di masing-masing ruangan itu ada TV-nya, di kamar satunya ada TV, kamar satunya lagi ada TV, di kamar ruang keluarga ada TV, di kamar sini ada TV, semua ada TV. Nah, itu akan memboroskan energi listrik. Nah, sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan energi listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, ini ada video, kalian amati ya, kalian perhatikan, dengarkan baik-baik, dilihat sampai habis bagaimana proses terjadinya, ya. Dalam batuan berpori, seperti air dalam batu karang, dan dapat bermigrasi dari suatu daerah ke daerah lain, dan terkonsentrasi jika terhalang lapisan kedap. Batuan yang mengandung minyak bumi rata-rata berumur 10 sampai 270 juta tahun. Reservoir minyak dan gas bumi terbentuk bila ada 3 komponen utama, yaitu adanya batuan asal atau source rock, migrasi, dan jebakan geologi atau trap. Nah, itu adalah video ya, menjelaskan proses terjadinya minyak bumi. Nah, sumber energi terbarukan, ya, sumber energi berdasarkan berdasarkan ketersediaan di alam itu sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi alam yang selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Saya beri contoh di sini adalah matahari, air, angin, biomasa. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar solar cell, ya, sel surya, ya. Nah, jadi alat ini itu menyerap panas, ya, panas matahari, panas mataharinya diserap,
atau sinar mataharinya diserap cahayanya, dan nantinya akan diubah menjadi energi listrik. Kenapa kok dinamakan sumber energi terbarukan? Karena sumber energi ini setiap saat tersedia, ya tersedia di alam dan tidak akan berkurang. Ketersediaan sumber energi di alam yang lainnya adalah, nah ini, berdasarkan ketersediaannya sumber energi terbarukan, sumber energi tak terbarukan. Nah, sekarang sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak selalu tersedia di alam. Seperti contoh, sumber energi fosil ya. Sumber energi fosil itu ini sumber energi, contohnya adalah sumber energi fosil ya, atau bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil ini yang tadi kalian lihat adalah minyak bumi itu ya, minyak bumi terjadinya atau proses terjadinya minyak bumi itu membutuhkan waktu ratusan juta tahun ya, sehingga membutuhkan waktu yang lama ya. Manusia aja hidup kurang lebih 100 tahun ya. Nah, kenapa kok dinamakan sumber energi tak terbarukan? Karena proses terjadinya membutuhkan waktu jutaan, ratusan juta tahun. Nah, contoh bahan bakar fosil ini, contohnya ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk kendaraan bermotor, untuk memasak LPG itu ya, untuk gas itu. Ya, baiklah. Penjelasan saya tentang energi akan saya lanjutkan lagi pada slide atau materi berikutnya, yaitu tentang perubahan bentuk energi dan energi alternatif. Baik, sekian dulu. Salam sehat dan tetap semangat belajar.